Seperti yang kita tahu sepanjang bulan Maret tema kita yang akan kita bahas adalah conformer or transformer. Kita mau jadi orang yang kompromi, ikut arus dunia, atau kita berani melawan arus, kita tegak dalam kebenaran, bahkan jadi orang yang mentransformasi, merubah banyak kehidupan. Dan saya berharap kita mau jadi transformer. Amin, saudara-saudara. Dan itu sebabnya hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul standing firm. Atau berdiri teguh, berdiri dengan kokoh. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, apakah mungkin di tengah dunia yang standar moralnya makin menurun, makin rusak, makin kacau, apakah masih mungkin kita bisa standing firm? Kita masih bisa berdiri kokoh atas kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita masih di tengah-tengah dunia. Kita bergaul dengan orang-orang dunia. Sebab banyak orang mau standing firm, tapi akhirnya mengisolasi diri. Wah, banyak yang tinggalnya nyepi di gunung. Nah, nanti jadi aneh kita. Karena Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Kita ingin taat pada firman. Bahwa Tuhan ingin kita jadi garam. Amin, saudara. Kita jadi terang. Nah, gimana bisa jadi garam dan terang kalau kita mengisolasi diri? Tetapi pada waktu saya mempelajari firman Tuhan dan puji Tuhan, ternyata kita menemukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang standing firm. Di tengah kondisi yang penuh dengan godaan, di tengah kondisi moral yang sama dengan zaman ini mungkin, mengalami kemerosotan. Dan tokoh yang kita angkat itu hari ini namanya Daniel. Kita mau belajar dari Daniel. Anak muda, keren, ganteng. Ya, godaannya banyak, punya power, sukses, tapi standing firm. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya Daniel bisa standing firm. Coba kita lihat dulu saudara-saudara latar belakang dari Daniel. Ya, saya mau baca dengan cepat Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu dan menyerang Yerusalem. Kira-kira seperti itu. Nah, ayat 2 ini menarik, karena banyak pertanyaan orang tentang peristiwa-peristiwa yang seperti ayat 2 ini. Tuhan menyerahkan Yoyakim, aneh nih ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, kalah perang, rajanya ditawan. Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, tangan raja kafir, Raja Babel yang namanya Nebukadnezar. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Memalukan ini ya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ada banyak orang bertanya, ini anak Tuhan Pak, kenapa kok hidupnya hancur? Ini orang Kristen anak Tuhan Pak, kenapa dia bisa gagal, rugi, bahkan bangkrut? Saya bilang begini, ada saat-saat di mana kita ini tidak lagi berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita nggak standing firm. Kita menyimpang, sama seperti orang Israel. Diizinkan dan diserahkan Tuhan kalah perang. Makanya kalau hari ini kita berada dalam posisi menyimpang, kita jalan sendiri, mau-maunya sendiri. Ada kemungkinan saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan itu bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan itu baik. Tuhan menghajar dan membentuk kita. Supaya kita kembali pada jalan yang benar. Amin saudara. Nah ini Israel diizinkan kalah perang. Karena lagi gak benar. Bahkan kalah perang dan ditawan. Dan dibawa ke Babel. Kita lanjut ayat 3 dan seterusnya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi rupanya orang-orang Israel yang kalah perang tadi, itu ditawan dibawa ke Babel. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar bilang, coba dipilih, diseleksi. Pilih yang badannya bagus, ganteng, pinter, cerdas, berhikmat, banyak ilmunya, pilih. Lalu kemudian dipersiapkan untuk kerja di istana. Terus ya, ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama berapa tahun saudara? 3 tahun. Gak main-main nih kerja di istana nih. Jadi walaupun mereka itu tawanan tapi mereka orang pilihan. Setelah dipilih orang yang keren, yang ganteng, yang cerdas, yang pinter, banyak ilmunya, dididik 3 tahun. Ya, terus dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja, bekerja di istana. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni saudara siapa? Daniel. Jadi Daniel itu tawanan orang Israel. Kepilih, dididik, kerja di istana. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, karena ini adalah negara yang beda, kerajaan yang beda, budaya beda, nama juga beda. Terus Hanaya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Asaria dinamainya, ini trio terkenal, Sadra, Mesa, Abednego. Oke, jadi saudara-saudara dari sini kita lihat latar belakangnya. Daniel tawanan orang Israel, dibawa ke Babel, kemudian terpilih, dilatih 3 tahun, dan kemudian kerja di istana. Dan karirnya cemerlang. Akhirnya sudah tahu dia jadi wakil raja. Kedudukan yang sangat tinggi padahal dia orang buangan. Bukan orang Babel tapi orang Israel. Jadi saudara bisa bayangkan godaannya besar gak saudara? Ganteng, duitnya banyak, sukses. Wah. Tapi Alkitab berkata Daniel adalah orang yang standing firm. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan berpengaruh, tetap bergaul tapi dia berpengaruh dan sukses. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya kepingin jemaat NDC kayak begitu tuh. Semuanya sukses tapi semuanya tetap berada pada jalur firman Tuhan. Dan semuanya berpengaruh. Bukan orang yang mengisolasi diri, tetap bergaul. Tetap relevan tapi tetap standing firm. Dan memuliakan Tuhan. Siapa yang mau jadi seperti Daniel? Lambaikan tangan saudara. Wow, luar biasa. Mari kita belajar sama-sama ada 4 hal yang menjadi rahasia Daniel bisa sukses dalam pekerjaannya tapi tetap berada pada jalur firman Tuhan dan berdampak luar biasa. Mari kita lihat 4 hal yang menjadi rahasianya. Yang pertama adalah set your roots. Letakkan akar atau dasar Anda. Rupanya yang menjadikan Daniel itu hebat. Itu dimulai sejak dia di rumah papi maminya. Daniel adalah orang yang diajar Taurat, firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran. Itu sebabnya walaupun dia keluar dari rumah, bahkan pindah kerajaan, bahkan pindah komunitas, pindah budaya, dia bisa standing firm. Kalau kita memperhatikan Daniel pasal 1, ayat 8 sampai 9, coba kita lihat. Saya baca ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Coba saya perhatikan, kenapa Daniel bisa bilang, wah ini najis nih. Karena dia sebagai orang yang kerja di situ dan pengaruhnya makin besar, dia makanan apa saja boleh dimakan. Termasuk makanan raja. Tapi begitu dia mau makan makanan itu, dia bilang ini gak boleh. Nah apa yang dia bisa bilang dia ini nggak boleh, ini najis. Karena dia punya nilai di situ, betul nggak? Saudara tahu orang Israel itu soal makanan itu ketat saudara. Ini haram, ini halal, ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan.
Saudara kalau pergi ke Israel itu udah pasti dikasih tahu sama tour leadernya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita makan di restoran orang Yahudi. Ini kosher namanya, dibilang kosher itu artinya ini makanan betul-betul harus yang halal aja. Nah kenapa saudara dikasih tahu? Karena orang Indonesia itu kalau datang ke Israel pasti bawaannya banyak. Selain Indomie dan lain-lain, itu pasti ada yang namanya apa? Sambal dan turunannya. Sambal itu banyak turunannya, sambal, kerupuk, terus apa lagi? Abon, kecap. Nah itu nggak boleh ditaruh di atas meja, itu ketahuan diomelin kita. Itu bikin semuanya mesti dibersihin semua saudara. Kenapa? Mereka punya peraturan. Taurat itu diajarkan. Dan rupanya itulah akarnya. Kenapa Daniel bisa standing firm soal makanan saja dia berani menolaknya dan ini menajani karena dia punya akar. Nah memang ketika seorang keluar dari rumah saudara-saudara, di situ ada bahaya. Karena ketika anak keluar dari rumah orang tua gak bisa ngawasin lagi. Banyak jemaat kita, mungkin ribuan jemaat kita. Makanya kita tuh sampai dikenal di luar pulau segala, banyak yang kuliah di sini. Dari berbagai kota, pulau. Tapi bukan hanya saudara yang luar pulau. Jemaat kita yang di Jakarta pun banyak yang anaknya kos. Keluar rumah juga. Kenapa? Diterima di UI Depok. Nah kalau rumahnya di Tanjung Duren tiap hari ke Depok. Bisa Depok saudara. Bisa gempor maksudnya. Jadi anaknya itu kos. Nah ketika anak itu keluar dari rumah. Apa yang mempertahankan anak ini berjalannya benar? Papi mami gak ada. Nilai-nilai. Nilai-nilai yang dibangun sejak anak itu kecil. Itu menjadi akarnya. Dan rupanya saudara-saudara, anak-anak yang dibawa ke sekolah minggu sejak kecil itu punya kelebihan. Karena rupanya anak-anak itu mendengar firman. Diajar di sekolah minggu. Lalu kemudian ada 3 universitas terkenal itu mereka bergabung bikin survei tentang anak yang ikut sekolah minggu. Survei yang dilakukan oleh Indiana University, the University of Michigan dan Duke University pada tahun 2009. Hasilnya seperti ini. Anak-anak yang sejak kecil diajari firman Tuhan di sekolah minggu dan datang secara rutin ke gereja. Hasilnya begini. 66% datang rutin ke gereja ketika ia sudah dewasa. Mungkin saudara adalah sebagian yang hasil dari sejak kecil diajak ke gereja. Makanya sampai hari ini rutin. Ada juga yang gak rutin karena mereka memang sejak kecil gak pernah diajak ke gereja. Berat disuruh tiap minggu ke gereja. Lalu apa lagi? Menaikkan kualitas hidup sampai 8 tahun. Maksudnya usianya bisa lebih panjang 8 tahun. Ini hasil survei 3 universitas. Karena banyak terhindar dari kecelakaan, terhindar dari zat-zat beracun, terhindar dari perkelahian, kejahatan. Jadi di rata-rata lebih panjang 8 tahun. Ini hasil surveinya. Menurunkan kemungkinan untuk terlibat alkohol, rokok, dan narkoba. Menurunkan kemungkinan bunuh diri. Jadi anak yang ikut sekolah minggu, kemungkinan bunuh dirinya lebih kecil. Dia ingat Tuhan waktu mau bunuh diri. Menurunkan tingkat depresi mereka sampai 70%. Jadi anak muda ini banyak bunuh diri karena depresi. Ya, saya banyak baca laporan-laporan yang bunuh diri itu di bawah 25 tahun. Ngeri ya. Kalau yang bunuh diri itu 70 tahun, 80 tahun, memang pulsanya tinggal dikit kan saudara. Tapi kalau anak 20-25 tahun bunuh diri kita bingung. Kenapa gitu? Dan rata-rata mereka bilang apa? Mereka tuh gak punya tujuan hidup. Boring dengan hidupnya. Bangun bingung. Tidur juga bingung. Gak ngapa-ngapain. Akhirnya bosan hidup. Bunuh diri. Gak ikut sekolah minggu soalnya. Memperbaiki sikap dan perilaku mereka di sekolah. Terus yang warna kuning, membuat mereka hidup dengan nilai moral yang sangat baik sampai dewasa. Menurunkan kemungkinan untuk melakukan aksi kriminal. Jadi ternyata sekolah minggu itu sangat penting karena itu meletakkan dasar. Jadi akar, ada pondasi buat anak kita. Dan itu sejalan dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17.
Ya, firman Tuhan bilang begini, ingatlah juga bahwa dari apa saudara? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kenal Alkitab firman Tuhan sejak kecil itu jadi akar yang kuat. Kayak Daniel itu. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini yang menjadi rahasia Daniel tuh keluar rumah. Dia tuh standing firm. Karena dia udah punya nilai-nilai kebenaran firman. Dan nilai-nilai itu sangat penting. Seorang hamba Tuhan namanya Chris Hodges berkata begini. Pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab atas semua nilai yang kita pegang. Pertanyaannya, nilai-nilai dunia atau nilai-nilai dari Tuhan? Dan saya harap kita semua memegang nilai-nilai dari Tuhan. Karena dunia ini mengerikan. Tiap 28 hari ada satu budaya baru. Ngeri gak? Tiap 3 bulan pengetahuan itu double. Jadi saudara bisa bayangkan kira-kira 5 tahun lagi kayak apa dunia ini. Pengetahuannya tiap 3 bulan double katanya. Tiap 28 hari ada budaya baru. Dan budaya itu berubah dengan cepat. Apa yang dulu tabu sekarang biasa. Yang sekarang kontemporer 5 tahun lagi jadi biasa. Karena bergerak. Dulu orang ciuman di depan umum itu tabu. Makanya waktu saya ke Singapura, di sebuah eskalator ada sepasang kekasih di Singapura tuh peluk-pelukan, kepalanya diadu-adu gini terus cium-ciuman. Saya tuh shock. Tapi hanya dalam waktu berapa tahun itu udah diimport ke Jakarta. Budaya itu. Saya sering lihat, kemarin saya beberapa hari yang lalu maksudnya, saya ke Senayan, Plaza Senayan. Udah lama. Saya muter-muter karena kecepatan nyampenya. Daripada saya telat, saya datang duluan. Terus saya muter-muter naik eskalator di ujung-ujung. Itu di ujung-ujung eskalatornya saudara. Sama kayak di Singapura, peluk-pelukan. Terus cium-ciuman di situ. Cium-ciuman ini saudara, cium. Bener, kaget loh. Itu yang cium-ciuman tenang aja. Dia pikir dunia milik mereka berdua, kita nih kos semua di situ. Sampai saya tuh begini, tutup saking risih gitu. Tapi pengen lihat jadi saya buka gini. Nah ini kan soal budaya, kita gak bicara benar salah, tapi terjadi pergeseran kan. Apa yang dulu tabu sekarang jadi biasa di YouTube, di Facebook. Itu ada pesta ya, orang telanjang semua. Saudara ada banyak kok di Facebook. Itu cowok semua, peluk-pelukan, cium-ciuman. Dulu orang gandengan tangan cowok-cowok aja itu rada risih. Sekarang orang bisa cium itu kumis ketemu kumis. Dan kemudian banyak orang tanya, Pak gimana pandangan NDC dan pendapat NDC dengan seperti LGBT dan lain sebagainya. Apakah kita menerima LGBT? Apakah gereja kita menerima? Saya bilang gereja ini rumah Tuhan. Rumah semua orang mau datang sama Tuhan. Siapapun orang mau datang ke gereja ini, gereja terbuka dan welcome. Gereja menerima siapapun. Amin saudara. Gereja harus menerima siapapun. Siapapun saudara sangat disambut di tempat ini. Dan kita gembira menerima saudara. Tapi saya mau bikin satu statement yang penting. Menerima itu bukan berarti menyetujui. Bisa nangkep bedanya. Kita menerima siapapun. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Siapapun yang datang dengan berbagai macam dosa yang mereka lakukan, kita menerima. Tapi kita bukan berarti menyetujui semua kesalahannya. Nah apa selanjutnya, saya nggak bahas karena kita tidak bicara tentang hal ini.
Tapi yang saya mau katakan adalah kembali tadi, budaya itu berubah dengan cepat. Makanya ada satu statement berkata, culture changes, but God doesn't. Budaya itu berubah, tetapi Tuhan tidak. Jadi kalau gitu gimana? Kita pegang nilai-nilai dari Tuhan. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah akan diamandemen. Langit dan bumi akan lenyap. Pemerintahan akan berganti. Raja yang paling kuat akan berganti. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selamanya. Dan nilai kebenaran firman Tuhan itulah yang kita pegang. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus meletakkan akarnya yang kuat. Kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Ini bikin Daniel kuat. Ya. Yang kedua, keeping a good circle. Memiliki lingkungan yang baik. Ini juga bukan sesuatu yang baru. Tapi ini memang yang menjadi rahasianya kenapa Daniel itu bisa standing firm. Karena dia punya tim inti, dia punya grup inti. Apakah Daniel punya banyak teman? Pastinya. Karena dia pemimpin. Kalau zaman sekarang apakah kita boleh punya teman dalam bisnis? Harus. Gimana bisa berbisnis kalau nggak punya teman? Punya teman untuk hobi kita harus. Tapi kita harus punya tim inti di mana kita bisa ngomong apa saja dan bisa curhat. Makanya kalau saudara lihat Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 7, coba lihat. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. 7 gak usah dibaca deh, itu nama-namanya, nama barunya. Intinya apa? Kok nongol nama itu lagi, nah itu lagi. Karena itu memang grup intinya Daniel. Yang Daniel bisa ngomong apa saja. Kalau dia stres, dia datang ke grup itu. Bukan ke grup bisnisnya. Dan kalau dia lagi stres, dia ada masalah, dia tertekan. Ini satu kali dia tertekan. Coba lihat Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Dia datangnya sama siapa? Sama nama-nama tadi juga. Coba saya baca ya. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi raja itu mimpi. Lalu dia nanya artinya apa? Tapi karena raja seringkali dibohongi mungkin kalau dia cerita mimpinya. Maka kali itu dia tanya arti mimpinya apa tanpa menceritakan mimpinya apa. Bingung gak sudah jawabnya? Sebab kalau raja cerita mimpinya, maka kebanyakan yang nafsir mimpi yang cerita aja. Tapi kali ini enggak dia. Ayo coba arti mimpi saya apa? Daniel nanya, mimpinya apa? Saya gak mau cerita. Bingung gak? Tapi kalau lu gak bisa jawab, semua orang bijaksana saya bunuh semua, kata raja. Wah, stres dia. Dalam kondisi stres, ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel. Dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Hananya, Misael, dan Asaria. Tuh balik-balik ini lagi. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan, jangan dibunuh. Bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi saudara penting punya itu tim inti. Yang saudara bisa curhat. Saudara gak bisa curhat pada semua loh. Bisa Pak, saya baru curhat sama teman ngopi. Saya kasih tahu ya, jujur aja. Orang itu gak suka dengar cerita saudara. Kalau saudara berpikir bahwa orang suka saudara curhat sama setiap orang, saudara salah besar. Karena sebagian besar dari teman-teman saudara yang bukan grup inti saudara, hanya senang saudara ngomong apa yang mereka ingin mereka dengar. Make sense gak saudara? Saudara jangan cukup, saya ada masalah dalam hati. Bodoh amat, gak ada urusannya. Tapi orang-orang di dekat saudara itu, teman saudara pengen saudara ngomong yang mereka akan suka untuk dengar. Hei lu keren banget hari ini, gua dengar usaha lu maju ya. Mereka senang dengar itu. Tapi saudara gak bisa curhat. Istri gua payah nih gini. Bisnis gua buruan dalam hati mereka pasti. Karena orang gak mau dengar. Make sense gak menurut saudara? Ya.
Karena orang udah stres dengan urusannya sendiri. Siapa orang yang mau dengar saudara? Grup inti saudara. Itu sebabnya kenapa NDC fokus kepada menciptakan komunitas. Yang namanya apa? Core. Ada yang senunduk sambil tahu. Ketawa, gue udah tahu ujungnya nih. Gue tahu ujungnya. Saya kasih tahu saudara mungkin ketawa, saudara bosan terserah. Kenapa? Memang ada orang-orang punya pengalaman buruk tentang core. Karena saudara salah milih core. Bukan berarti kormu jelek. Tapi orang itu cocok-cocokan tergantung usia, kesukaan, chemistry. Jadi boleh nggak pindah core? Ya jangan gampang-gampang pindah sih. Tapi dimungkinkan sebetulnya. Lah kalau saudara misalnya masuk ke core baru nikah saudara ya. Umur masih 28, 27, 28 baru nikah. Masuk di core yang tua-tua semua. Umur gocap ke atas. Tiap datang ngomong kayaknya gak nyambung. Rohnya beda. Bukan rohnya beda. Tapi karena gak nyambung. Saudara baru menikah. Impiannya bangun rumah. Di Pik, di Puri. Jadi kalau beli rumah di mana? Di Pik, di Puri. Tapi yang gocap lakcap. Beli rumah di mana? San Diego Hills. Beda. Karena ini rumah masa depan. Bagi yang pulsanya hampir habis. Saya tergolong yang pulsanya sudah ke sono juga. Makanya saya berani ngomong karena bicara diri sendiri saya. Tapi intinya bahwa Daniel saudaraku punya kembali kepada tim inti itu. Dan saya mendorong saudara temukan core. Kalau saudara merasa waduh gimana nih. Coba ngobrol. Yang belum ikut core daftar. Yang memasukkan nama-nama anggota core baru. Doa minta hikmat. Jangan asal sono. Doa dulu. Yang mau jadi ikut core doa juga. Tuhan aku mau ditempatkan di core yang cocok. Chemistry-nya, cocok, hobinya, usianya, wah, akan bertumbuh. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini rahasianya Daniel luar biasa bisa standing firm. Dia punya tim inti, grup inti. Yang ketiga, building a strong relationship with God. Membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi rupanya Daniel ini hebat, luar biasa. Dia muda, betul. Godaannya banyak. Dia keren, ganteng. Tapi dia bisa bertahan tuh. Standing firm. Kalau di Jakarta ada cowok kayak gini. Wah bahaya nih. Udah ganteng, bodinya bagus. Ini kan terpilih dia. Pinter, duitnya banyak, jabatan tinggi. Nggak takut Tuhan. Wah rusak saudara. Tapi dia bisa standing firm. Kenapa? Karena dia punya kehidupan doa. Kalau saudara lihat dalam Daniel pasal 6, saya catatnya ayat 6 sampai 10 tapi saya rasa kepanjangan. Kita baca ayat 10 saja langsung. Ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa saudara? Surat perintah dilarang berdoa. Kok aneh, memang ini surat hasil komplotan musuh-musuhnya Daniel. Karena Daniel ini jadi wakil raja, itu 4 raja yang berbeda. Hebat gak? Kalau cuma standar pinternya lewat. Raja Nebukadnezar dia diangkat. Kemudian Belshazzar dia diangkat. Ini Darius yang satu lagi saya lupa. Rajanya ganti, Daniel di atas terus. Iri gak yang lain? Iri. Makanya saudaraku mereka cari akal. Apa sih kelemahannya Daniel? Akhirnya mereka menemukan Daniel itu punya satu kelemahan. Dikasih duit, disogok gak bisa. Dikasih cewek gak bisa. Suruh mabok gak mau. Wah makin bingung. Akhirnya cari kelemahannya. Akhirnya ketahuan Daniel punya satu kelemahan. Kelemahannya dia suka berdoa. Nah, ini kelemahan menurut mereka. Akhirnya apa? Mereka menghasut raja supaya tidak ada orang bisa doa kepada dewa yang lain, Allah yang lain. Semua minta tolongnya kepada raja karena raja paling hebat. Wah dipuji-puji, rajanya melayang-layang, teken dia.
Dan ini saudaraku, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel doanya berapa kali sehari? 3 kali. Saudara berapa kali sehari berdoa? Ada yang jawab 3 kali Pak. Sama kayak Daniel. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ini doa makan saudara. Dan saudara, Daniel tuh doa saudaraku ya. Bukan karena kepaksa, hobi dia. Dia itu kebutuhannya dia. Karena tidak ada orang bisa kuat menghadapi godaan, menghadapi masalah. Kalau nggak terhubung dengan kuasa yang terbesar dalam alam semesta. Yaitu kuasa Tuhan. Orang itu nggak mungkin melampaui kekuatan doanya, kehidupan doanya. Kebesaran saudara tidak akan bisa melampaui kebesaran doamu. Kalau saudara berkata, aku mau menyerah, saya jamin kurang doa. Saya nggak tahan lagi Tuhan, saya jamin Anda kurang doa. Kenapa? Memang kita nggak tahan. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Makanya nggak mungkin orang lepas dari doanya. Orang yang berdoa dengan orang yang nggak berdoa itu beda. Beda. Suami yang didoain sama suami yang gak didoain beda. Suami kalau didoain ini beda sama yang gak didoain. Makanya suami itu mesti didoain. Istri sama, istri yang didoain sama istri yang gak didoain beda. Kalau istri sering didoain lebih berhikmat. Gesek kredit card aja hati-hati. Misalnya gitu, ini bercanda aja. Penyakit yang didoakan dengan penyakit yang tidak didoakan beda. Masalah yang didoakan dengan masalah yang tidak didoakan beda. Makanya saya nggak bisa melayani tanpa doa. Saya bukan dipaksa berdoa. Doa itu kebutuhan saya. Nggak bisa kita bertahan tanpa doa. Daniel bertahan karena dia berdoa. Berapa lama Pak doanya? Kira-kira berapa lama sehari berdoa? Kalau menurut Tuhan Yesus minimal berapa lama? Tidak sanggupkah engkau berjaga bersama aku berapa lama? 1 jam. Jadi kalau mau doa yang menurut Yesus minimal 1 jam. Ada yang bilang sampai melong, 1 jam. Lama tuh Pak. Kalau saudara rasa berat dengan 1 jam untuk tahap awal, doa tuh bisa dicicil. Beli arloji bisa dicicil, beli tas bisa dicicil, doa pun boleh dicicil. Kalau saudara 1 jam kelamaan, pagi 20 menit, siang 20 menit, malam 20 menit. Nanti lama-lama bagi 2 saja, pagi 30 menit, malam 30 menit. Kalau udah lama-lama, doa itu nggak berasa. Sebetulnya saudara tahu nggak, doa itu yang paling susahnya, itu menit pertama sampai menit ke-15. Itu rata-rata lah. Kenapa? Menit pertama ada masih ngos-ngosan. Habis kerja gitu, masih tenangin jantung dulu. Anda mesti nyanyi. 5 menit itu konsentrasi. Karena biasanya menit-menit pertama capcay lewat, ayam goreng lewat, siomay lewat. Ini pikiran, itu terus pikir macam-macam. Tapi ketika udah 10 menit mulai terkonsentrasi. Terus apa yang saya lakukan? Nyembah Tuhan. Nanti kalau sudah 15 menit, sudah masuk dalam diri Tuhan, itu kayak ada satu selaput, kayak tertembus. Just. Kalau udah tes gini, tiba-tiba kuping saudara kayak kedap. Anda gak dengar lagi. Anda akan masuk hadirat Tuhan. Nah kalau sudah masuk hadirat Tuhan, itu tiba-tiba ada ide, ada hikmat. Ada kekuatan. Nah kalau saudara sampai level itu, 1 jam, 2 jam, 3 jam, gak ada beda. Kenapa? Anda menikmati hubungan itu. Karena itu saya bilang, saudara harus bisa menang 15 menit pertama. Terus nyembah Tuhan, terus. Sampai kayak kedap itu. Anda memasuki hadirat Tuhan itu beda. Dan saya jamin, saudara akan jadi manusia yang berbeda. Beda. Urapannya beda.
Sekali lagi, Anda tidak bisa melampaui besarnya kuasa doa saudara. Atau doa saudara. Saudara berdoa sudah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Daniel itu kuncinya. Dia berdoa. Saya sibuk Pak. Ada yang bilang saya gak bisa doa, saya sibuk. Emang lu pikir Daniel pengangguran? Kira-kira kan gitu bahasa Jakartanya. Daniel juga orang sibuk. Tapi kondisi saya gak memungkinkan. Emang saudara pikir bukan kondisi yang sulit dilarang doa. Tapi dia berdoa. Kenapa? Karena bagi Daniel doa sebuah kebutuhan. Saudara gak bisa hidup tanpa doa. Saudara akan kalah. Saya gak sanggup lagi Pak, gak tahan. Pasti kurang doa. Oh Tuhan saya mau nyerah. Pasti kurang doa. Selama saudara berdoa, saudara pasti menang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Daniel bisa standing firm? Karena dia no compromise. Tidak berkompromi. Yang membuat seringkali kita gagal dan jatuh karena kita kompromi. Kita hanya kompromi itu biasanya nggak benar-benar melanggar, tapi kita bergeser dikit. Tapi bergeser 1 derajat, itu kalau ditarik terus akan terjadi penyimpangan yang luar biasa. Itu sebabnya kembali coba kita lihat Daniel 6 ini saudaraku, tapi saya ingin kita baca ayat 8. Supaya saudara dapat kondisinya. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah Raja digosok-gosok untuk bikin surat larangan doa. Ayat 9, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi akhirnya surat itu keluar. Setelah digosok-gosok sama ini. Konspirasi jahat orang-orang iri ini. Lalu ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apakah dia kompromi? Apakah dia minta izin sama Tuhan? Tuhan saya gak mau doa-doa. Tuhan ini bahaya nih. Enggak. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Tidak ada kompromi sama sekali. Dia biasa berdoa 3 kali, dia berdoa 3 kali. Dia gak ngumpet-ngumpet, dia gak kompromi. Dia berani. Ini luar biasanya Daniel. Dia tetap berdoa. Ini zaman orang kompromi, semua orang kompromi. Tapi Daniel gak kompromi, dia tetap berdoa. Ya sekali-kalilah bohong. Ya sekali-kalilah terima suap. Ya sekali-kali melanggar boleh. Kadang-kadang kita ini gak enak nolak saudara. Ayo kita fly-fly lah katanya. Seneng-seneng yuk. Kita mau nolak bilang tidak tuh gak berani. Biasa bilang apa? Aduh sorry ya badan gua rada gak enak. Hati-hati dengan alasan badan gua gak enak. Karena minggu depan teman yang sama akan bilang gimana badan lu udah enak? Pasti gitu. Kalau saudara diajak melakukan sesuatu yang saudara memang gak mau karena tidak sesuai dengan nilai-nilai saudara. Dan saudara bilang, sorry waktu gua mepet. Minggu depan dia bilang, gimana waktunya udah gak mepet? Dan dia akan kejar saudara. Sebuah statement dari satu buku berkata begini. Ada saat penting di mana kita harus mengatakan tidak. Kalau saudara memang merasa bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan akar yang tertanam dalam hidup kita. Yaitu kebenaran firman Tuhan, kita bilang aja tidak. Gak usah bilang badan gua gak enak, gak usah bilang gua waktunya kepepet karena orang akan kejar saudara. Dan hati-hati dengan perkataan sekali aja. Karena kalau sekali saudara berbohong akan ada yang kedua. Sekali saudara melanggar waktu pacaran ada yang kedua. Kalau saat itu nilai saudara, pacaran saudara, ya udah gak usah dilanggar. Sekali aja deh. Karena begitu sekali Anda melanggar batasnya, akan ada yang kedua dan ketiga. Makanya sebuah kalimat yang menarik dari sebuah film, judulnya The Crown, produksi dari Netflix berkata begini. Doing the wrong thing once, it is easier to do it again. Sekali melakukan hal yang salah, akan lebih mudah untuk melakukannya lagi. Jadi saudara jangan bilang sekali saja. Karena sekali membuka peluang yang kedua.
Membuka peluang yang ketiga, membuka peluang yang keempat. Sekali saudara melakukan kesalahan akan terulang lagi. Jadi beranilah dan saya dorong, katakanlah apa? Tidak. Tapi jangan kayak yang di film, di televisi. Katakan tidak, tapi gua mau. Nah, ini bahaya nih. Katakan tidak pada korupsi, tapi korupsi terus. Nah, susah. Kalau kita berkata tidak dan kita tidak kompromi. Saya mau katakan bahwa bisnis saudara tidak akan turun. Karir saudara nggak akan hancur. Kenapa? Contohnya Daniel. Karena dia standing firm. Dia jadi wakil raja pada 4 pemerintahan raja yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa ada God's favor bagi setiap orang yang mau standing firm. Karirmu akan tetap naik, akan buka jalan, Allah akan memberkati saudara. Jangan saudara berpikir ketika engkau menolak untuk melakukan sesuatu yang salah maka bisnis saudara akan hancur, orang gak kasih saudara orderan lagi. Percayalah Tuhan itu hidup, Tuhan itu membela kita. Amin saudara. Dan akhirnya apa saudara? Terakhir saya tutup aja supaya saya gak ngomong lagi. Daniel ditangkap, betul? Terus apa hukumannya? Dimasukin apa? Gua singa. Yang sekolah minggu pasti tahu akarnya kuat soalnya ya. Dimasukin ke gua singa. Tapi Tuhan lindungi. Itu Daniel dilempar ke gua singa. Itu singanya udah lapar-lapar semua tuh. Tapi mereka tuh bisa gak makan. Mungkin sambil berunding, lihat-lihat berunding tuh. Padahal kelaparan. Terus mereka bilang jangan-jangan dagingnya alot nih. Alot, gak makan. Yang paling sedih Daniel masuk gua singa siapa? Raja Darius. Malam itu dia sadar kurang ngajar komplotan ini. Rupanya mereka itu yang diarah siapa? Daniel. Padahal Raja Darius itu cinta sama Daniel luar biasa karena dia berprestasi. Mereka itu orang jahat, orang iri. Jadi malam Raja Darius gak bisa tidur ngebayangin Daniel. Aduh apa dia mati dimakan singa. Tapi Tuhannya Daniel katanya hidup, dia berkuasa. Mudah-mudahan Allahnya Daniel menyelamatkan Daniel. Nggak tahan pagi-pagi dia pergi ke gua singa. Sambil teriak, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allahmu berkuasa menyelamatkan engkau? Hening, waduh. Raja Darius nunggu nih. Tiba-tiba ada suara yang membuat raja gembira. Ya Tuanku. Senang dia masih hidup Daniel. Suaranya juga menggelegar. Pasti bukan luka dia. Atau lecet atau apa. Ya raja aku masih hidup. Allahku melindungi aku. Segera keluarkan Daniel. Dikeluarkan Daniel. Terus apa yang dilakukan? Raja marah. Tangkap itu semua. Komplotan penjahat. Mereka mereka-rekakan yang jahat. Sampai membuat orang benar ini masuk gua singa. Kalau sekarang masuk penjara. Wow. Mereka merekakan yang jahat. Suruh baris satu persatu. Suruh baris satu-satu saudara. Satu-satu masuk gua singa penjahatnya. Kayak sekarang kan satu-satu masuk saudara. Wah. Satu-satu masuk. Saya tidak tahu saudara tepuk tangan apa. Saya gak ngomong apa-apa loh nih. Saya gak ngomong apa-apa. Saudara punya analisa sendiri, terserahlah. Satu-satu masuk, saudara tahu. Daniel sampai blek semalam alot dagingnya. Ini baru melayang di udara. Singa udah lihat nih, ini wagyu nih. Langsung buat dilompat. Jatuhnya tinggal tulang saudaraku. Habis saudaraku, mati semua. Coba. Makanya jangan bikin jahat. Karena apa? Karena semua hal yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Akhirnya apa saudaraku? Daniel dipromosikan. Makanya saya bilang jangan takut standing firm. Karena Tuhan bela saudara. Karena Tuhan menolong saudara. Dalam bisnismu, pekerjaanmu. Ada masa-masa goyah iman. Tapi saya berdoa. Standing firm. Minta God's favor. Allah akan membuka jalan bagi saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.